Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat untuk seluruh sahabat yang selalu setia menyimak kisah penuh makna. Sebelum kisah ini dimulai, semoga setiap sahabat yang hadir hari ini diberi kesehatan, dipanjangkan umur dalam kebaikan, dilapangkan rezekinya, dikuatkan hatinya, dan dijauhkan dari kesedihan yang tak sanggup ditanggung sendirian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan seorang wanita cantik berusia 27 tahun sedang mengandung darah daging suaminya sendiri, namun hidupnya justru diperlakukan seperti pembantu di rumah mertua? Namanya Widya. Setiap pagi ia bangun sebelum matahari terbit, membersihkan rumah yang bukan miliknya, menahan hinaan yang bukan kesalahannya, dan menyembunyikan air mata demi bayi di dalam rahimnya. Tak ada yang membelanya, tak ada yang peduli pada kehamilannya. Hingga suatu pagi di sebuah taman, ketulusan Widya mempertemukannya dengan takdir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Inilah kisah penderitaan seorang menantu yang diuji hingga titik terendah hidupnya, sebelum Allah membalas ketulusan hatinya dengan jalan yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu udara masih dingin. Jam dinding di ruang tamu menunjukkan pukul 4:10. Namun Widya sudah terbangun sejak 1 jam lalu. Ia duduk di tepi ranjang tipis di kamar kecil belakang rumah, memegangi perutnya yang mulai membesar. Usianya baru 27 tahun, wajahnya cantik alami. Rambut panjang hitam yang biasanya tergerai rapi kini sering diikat asal karena kelelahan. "Tenang ya nak," bisiknya lirih sambil mengusap perutnya. "Ibu akan kuat." Kamar itu dulunya gudang. Tidak ada jendela, hanya lubang angin kecil di atas pintu. Bau lembab bercampur debu selalu menempel di dinding. Disinilah Widya tinggal sejak menikah setahun lalu dengan Arga, anak lelaki tunggal keluarga itu. Widya bangkit perlahan. Punggungnya terasa nyeri. Kehamilan 5 bulan membuat tubuhnya mudah lelah. Tetapi di rumah ini, kelelahan bukan alasan. Ia membuka pintu pelan. Dari dapur, suara piring dibanting terdengar keras. "Widya." Suara itu dingin dan tajam. "Ibu sudah bangun. Kamu masih tidur?" Widya menunduk. "Iya Bu, Widya sudah bangun." Ibu mertuanya, Bu Ratna, berdiri dengan tangan bersedekap. Wajahnya dipoles bedak tebal, rambut disanggul rapi. Sorot matanya selalu memandang Widya seolah melihat kotoran. "Jam segini dapur masih berantakan," bentaknya. "Dasar perempuan kampung. Datang ke rumah orang cuma numpang makan." Widya menggigit bibir. "Maaf Bu." Widya langsung bereskan. Ia segera mencuci piring, menyapu lantai, menanak nasi. Tangannya bergerak cepat meski perutnya sesekali terasa ditarik nyeri. Di ruang makan, adik ipar dan bibi suaminya duduk sambil minum teh. "Katanya hamil," celetuk sang bibi sambil tertawa kecil. "Tapi kerjanya masih kuat ya. Jangan pura-pura hamil biar malas." Tawa mereka pecah. Widya menunduk lebih dalam. Dalam hati ia berkata, "Allah, aku salah apa?" Arga, suaminya, baru keluar kamar. Rambutnya masih basah, mengenakan kemeja kerja. "Mas." Widya memberanikan diri bicara. Perut Widya sakit sejak subuh. Arga melirik sekilas. "Kamu kebanyakan pikiran. Jangan manja. Ibu bisa dengar." "Benar saja. Hamil sedikit saja sudah minta dikasihani." Suara Bu Ratna menyela dari ruang tengah. "Zaman dulu ibu hamil sambil kerja di sawah. Kamu cuma di rumah begini saja sudah mengeluh." Widya terdiam. Kata-katanya runtuh di tenggorokan. Ia teringat rumah orang tuanya di desa. Ayahnya buruh tani, ibunya penjual sayur keliling. Rumah kecil, tetapi penuh tawa. Saat Arga melamarnya, Widya sempat ragu. "Keluarga mereka orang kota, Wid," kata ibunya waktu itu. "Kamu yakin akan kuat?" Widya menjawab dengan senyum. Selama Arga baik, Widya bisa bertahan. Kini, setiap malam, Widya bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku salah memilih? Siang itu panas menyengat.
Widya masih di dapur, memeras kelapa. Keringat mengalir di pelipisnya. Widya. Bu Ratna berdiri di ambang pintu. Baju ibu belum disetrika. Jangan sampai kusut. Nanti arisan ibu malu. Iya, Bu. Setelah menyetrika, Widya membersihkan kamar mandi, mencuci baju, lalu kembali ke dapur. Tidak ada waktu istirahat, tidak ada perhatian pada kehamilannya. Ketika sore tiba, perutnya terasa keras. Ia duduk di lantai dapur, mencoba mengatur napas. "Kenapa kamu duduk?" Suara adik iparnya sinis. "Malas sekali. Ibu bisa marah." Widya berdiri lagi. Meski pandangannya sempat berkunang. Malam hari, setelah semua tidur, Widya kembali ke kamar kecilnya. Ia duduk memeluk lutut. Air mata akhirnya jatuh tanpa suara. "Ayah, Ibu," bisiknya. Widya capek. Tangannya mengusap perutnya yang bergerak pelan. "Maafkan Ibu ya. Ibu belum bisa memberi kamu tempat yang layak." Di luar, hujan turun perlahan. Suara air menetes dari atap bocor ke ember plastik di sudut kamar. Di rumah besar itu, Widya hidup, tetapi ia tidak pernah benar-benar dianggap ada. Dan ia tidak tahu, di luar sana, takdir sedang menyiapkan sebuah pertemuan. Pertemuan yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun sebelum itu terjadi, penderitaan Widya baru saja dimulai. Pagi itu Widya terbangun dengan rasa mual yang kuat. Tenggorokannya perih. Perutnya melilit. Ia menutup mulut menahan suara agar tidak terdengar keluar kamar kecilnya. Bau lembab dan sabun cuci masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Ia muntah di ember kecil. Tubuhnya gemetar. "Pelan ya nak," bisiknya lirih sambil mengusap perutnya. "Ibu minta maaf." Belum sempat ia duduk tenang, suara langkah kaki mendekat ke pintu dapur. "Widya." Suara Bu Ratna keras dan tidak sabar. "Kenapa dapur belum rapi? Ibu mau masak." Widya menarik napas panjang. Ia bangkit meski kepalanya masih pusing. "Iya, Bu." Widya keluar sekarang. Ia membasuh wajah sekadarnya lalu langsung menyapu lantai. Bau muntah masih tertinggal di tenggorokannya. Saat ia menunduk, perutnya kembali terasa ditarik, nyeri menusuk. "Jangan jalan seperti orang sakit," sindir adik iparnya dari meja makan. "Kalau hamil ya hamil saja. Jangan dibuat lebay." Widya tidak menjawab. Ia sudah belajar. Diam lebih aman. Siang itu Bu Ratna bersiap menerima tamu. Saudara jauh akan datang. Rumah harus bersih. Makanan harus banyak. Dan Widya harus bergerak lebih cepat dari biasanya. "Widya," kata Bu Ratna sambil menunjuk lantai. "Itu masih kotor. Ulangi." "Iya, Bu." Widya mengepel ulang. Air pel terasa berat. Setiap gerakan membuat punggungnya nyeri. Keringat mengalir di pelipisnya. Sesekali ia berhenti, menahan napas, lalu melanjutkan lagi. Tamu datang. Tawa terdengar di ruang tamu. "Ini menantu saya," kata Bu Ratna dengan nada datar saat seorang tamu melirik Widya. "Orang desa. Biasa bantu-bantu." Widya tersenyum tipis. Dadanya terasa seperti diremas. Salah satu tamu berbisik, cukup keras untuk didengar. "Masih muda ya? Cantik, tapi kok kurus?" Bu Ratna tersenyum sinis. "Kurang gizi kali dari sananya." Widya menunduk lebih dalam. Tangannya gemetar saat menuang teh. Saat itu Arga duduk bersama para tamu. Ia mendengar semua. Namun tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Setelah tamu pulang, tubuh Widya benar-benar lemas. Ia duduk sebentar di kursi dapur. "Siapa yang suruh kamu duduk?" Bu Ratna berdiri di depannya. "Kamu kira sudah kerja? Masih banyak cucian." "Widya pusing, Bu," jawabnya pelan. Perut Widya sakit. "Hamil itu bukan penyakit," potong Bu Ratna tajam. "Kalau tidak kuat, kenapa dulu mau menikah dengan anak saya?" Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan. Widya bangkit. Ia berjalan ke kamar mandi, mencuci baju sambil menahan tangis. Air mengalir bersama air mata yang jatuh diam-diam.
Malam hari, saat Arga masuk kamar, Widya memberanikan diri berbicara. "Mas." Suaranya gemetar. "Widya capek. Widya hamil. Bolehkah Widya istirahat sedikit saja?" Arga menghela napas. "Kamu harus mengerti. Ini rumah orang tua aku. Jangan bikin masalah." "Aku cuma ingin dimengerti," jawab Widya lirih. "Aku istrimu." Arga terdiam sebentar, lalu berkata pelan namun dingin, "Jangan lebay." Kalimat itu mematahkan sesuatu di dalam dada Widya. Malam itu Widya menangis tanpa suara. Ia memeluk perutnya, merasakan gerakan kecil di dalam sana. "Maafkan ibu ya," bisiknya. "Ibu belum bisa melindungimu." Hari-hari berlalu dengan pola yang sama. Pekerjaan tidak berkurang. Hinaan justru bertambah. Setiap piring yang retak, setiap lantai yang dianggap kotor, selalu salah Widya. Suatu sore, Widya terpleset di kamar mandi. Tubuhnya terjatuh. Tangannya menahan lantai basah. Perutnya terasa nyeri luar biasa. Ia terduduk. Napasnya tersengal. "Bu!" panggilnya lirih. Widya jatuh. Tidak ada yang datang. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna muncul di depan pintu. "Kenapa ribut? Air kamu buat kemana-mana." "Aku jatuh, Bu." Suara Widya bergetar. "Perutku sakit." Bu Ratna mendengus. "Berdiri. Jangan manja. Kalau kenapa-kenapa nanti malah menyusahkan." Widya berdiri dengan susah payah. Setiap langkah terasa seperti ditusuk. Malam itu, ia merasakan gerakan bayinya lebih lemah. Tangannya dingin. Dadanya sesak. Ia menatap langit-langit kamar kecilnya. "Allah," bisiknya dengan suara hampir tidak terdengar. "Kalau ini ujian, kuatkan aku. Kalau ini hukuman, ampunilah aku." Ia tidak tahu bahwa tak lama lagi, di sebuah taman yang tenang, langkah kecilnya akan membawa ia pada pertemuan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun sebelum takdir itu datang, air mata Widya masih harus jatuh berkali-kali lagi. Subuh itu Widya terbangun oleh rasa nyeri yang berbeda. Bukan hanya perut yang terasa berat, tapi juga dada yang sesak seperti ditindih batu. Ia duduk lama di tepi ranjang kecilnya, menarik napas perlahan agar tidak panik. Di luar kamar, suara panci beradu sudah terdengar. Bu Ratna selalu bangun lebih pagi, bukan untuk menyiapkan sarapan, tetapi untuk memastikan Widya sudah siap bekerja. "Widya!" Ketukan keras di pintu. "Bangun. Jangan buat rumah ini kotor karena kamu." "Iya, Bu," jawab Widya pelan. Ia berdiri, mengganti pakaian sederhana, lalu keluar. Dapur masih gelap. Ia menyalakan lampu dan langsung bekerja. Tangannya bergerak otomatis. Tubuhnya seperti mesin yang dipaksa hidup tanpa istirahat. Saat mengangkat galon air, tiba-tiba pandangannya gelap sesaat. Ia berpegangan pada meja agar tidak jatuh. "Astagfirullah," gumamnya. Belum sempat ia duduk, suara itu kembali datang. "Kamu kenapa?" Nada Bu Ratna dingin. "Jangan pura-pura lemah." Widya menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu." Ia belajar satu hal. Mengeluh hanya membuat segalanya lebih buruk. Pagi itu Arga berangkat kerja tanpa sarapan. Widya ingin mengatakan sesuatu, tetapi tatapan suaminya kosong. "Mas," katanya pelan, "hati-hati di jalan." Arga hanya mengangguk, lalu pergi. Pintu tertutup, dan Widya kembali sendirian. Siang hari, Bu Ratna menyuruh Widya pergi ke pasar. "Kamu beli semua ini," katanya sambil menyerahkan daftar panjang. "Jangan sampai salah. Uang pas." Widya melihat daftar itu. Berat. Ia ragu. "Bu, matahari panas. Widya hamil." Bu Ratna menatapnya tajam. "Kalau tidak sanggup, pulang saja ke rumah orang tuamu. Jangan jadi beban di sini." Kata-kata itu menghujam. Widya mengambil tas kainnya dan berjalan kaki menuju pasar. Matahari tepat di atas kepala. Langkahnya pelan. Setiap beberapa meter, ia berhenti,
mengatur napas, lalu melanjutkan. Di pasar, hiruk-pikuk membuat kepalanya semakin pusing. Bau ikan, sayur, dan debu bercampur menjadi satu. Ia membeli satu persatu, memastikan uangnya cukup. Saat berjalan pulang, rasa nyeri datang lagi. Kali ini lebih kuat. Widya berhenti di pinggir jalan, memegang perutnya. "Tenang ya nak," bisiknya dengan suara gemetar. Seorang ibu penjual minuman melihatnya. "Nak, kamu kenapa?" Widya tersenyum lemah. "Tidak apa Bu, hanya capek." "Kamu hamil," kata ibu itu khawatir. "Jangan dipaksa." Widya hanya mengangguk. Ia tidak berani bercerita. Tidak tahu harus mulai dari mana. Sesampainya di rumah, Bu Ratna sudah menunggu di depan. "Kok lama?" Nada suaranya tinggi. "Kamu mampir kemana?" "Antri Bu," jawab Widya pelan. Bu Ratna memeriksa belanjaannya. "Ini kenapa kecil? Ini kenapa mahal? Kamu memang tidak becus." Widya diam. Sore itu, Widya mencuci semua belanjaan, memasak, lalu membersihkan dapur. Saat mengangkat panci besar, tangannya gemetar. Panci hampir terjatuh. "Dasar ceroboh!" Bu Ratna membentak. "Mau bakar rumah?" Widya menahan air mata. Malam hari, ia merasa demam. Tubuhnya panas dingin. Namun tidak ada yang peduli. Ia tetap harus menyetrika baju. Saat akhirnya masuk kamar, ia tidak langsung tidur. Ia duduk memeluk perutnya, menangis tanpa suara. "Aku ingin pulang," bisiknya. "Tapi kemana?" Ia teringat ibunya. Terlintas keinginan untuk menelepon, tetapi ia urungkan. Ia tidak ingin orang tuanya khawatir. "Aloh," bisiknya lagi. "Kalau aku harus bertahan, kuatkan aku." Keesokan harinya, sesuatu terjadi. Pagi itu Widya keluar rumah untuk membuang sampah. Saat menuruni tangga kecil, kakinya terpeleset. Tubuhnya terhuyung dan jatuh terduduk keras. Rasa nyeri menjalar cepat. "Ah!" Ia menahan teriakan. Bu Ratna keluar rumah. "Kamu lagi? Kenapa selalu bikin ribut?" "Aku jatuh Bu." Suara Widya bergetar. "Perutku sakit sekali." Bu Ratna menatapnya datar. "Berdiri, jangan drama." Widya mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Saat itu Arga baru keluar kamar. "Mas." Widya memandangnya penuh harap. "Aku jatuh." Arga menatap sekilas. "Sudah bilang jangan ceroboh." Tidak ada pelukan. Tidak ada kekhawatiran. Widya berdiri sendiri. Ia masuk kamar dengan langkah tertatih. Di kamar kecil itu, ia duduk lama, menatap dinding. Gerakan bayinya terasa sangat pelan hari itu. Tangannya gemetar. Dalam hatinya, untuk pertama kali, muncul satu pertanyaan yang membuat dadanya sesak. Apakah aku masih akan bertahan di rumah ini? Namun ia belum tahu bahwa tak lama lagi, langkahnya akan membawanya keluar. Bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk bertemu dengan takdir yang sedang menunggunya. Di sebuah taman yang sunyi, pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Widya terbangun dengan tubuh yang terasa berat, seolah seluruh tenaganya terkuras habis semalaman. Ia duduk lama di tepi ranjang kecilnya, menunggu pusing di kepalanya mereda. Perutnya terasa kencang, bukan seperti biasanya. Ia mengusapnya perlahan. "Tenang ya nak," bisiknya. "Ibu di sini." Belum selesai kalimat itu, suara keras dari luar kamar kembali terdengar. "Widya." Nada Bu Ratna tidak pernah berubah. "Cepat keluar. Ibu mau ke pengajian pagi ini." "Iya Bu," jawab Widya pelan. Ia keluar kamar dengan langkah hati-hati. Dapur masih berantakan sejak malam. Ia langsung membersihkan sambil menahan rasa mual yang datang bergelombang. Bu Ratna berdiri di ruang tengah, mengenakan pakaian rapi. "Kamu ikut keluar hari ini," katanya tiba-tiba. "Ibu mau mampir ke rumah Bu Yani. Kamu yang bawa tas belanja." Widya terdiam sejenak. "Bu,
Widya kurang enak badan. Bu Ratna menoleh tajam. Kamu selalu punya alasan. Widya menunduk. Iya, Bu. Mereka berjalan kaki. Matahari belum tinggi, tetapi panas sudah terasa. Setiap langkah Widya terasa berat. Kakinya seperti ditarik ke bawah. Sesekali ia berhenti sebentar, berpura-pura membenarkan sandal. Kamu kenapa jalannya lambat? Bu Ratna menegur kesal. Maaf, Bu, jawab Widya lirih. Sesampainya di rumah Bu Yani, Widya berdiri di teras, memegang tas belanja. Dari dalam terdengar tawa dan obrolan. Menantu saya, kata Bu Ratna pada teman-temannya. Kerjanya bantu-bantu saja di rumah. Seseorang melirik perut Widya. Sudah hamil ya? Bu Ratna tersenyum tipis. Doakan saja kuat. Jangan manja. Widya menunduk. Kata kuat itu terasa seperti beban. Setelah urusan selesai, mereka pulang. Di tengah jalan, rasa nyeri datang lebih kuat dari sebelumnya. Widya berhenti. Napasnya memburu. Bu, katanya pelan. Perut Widya sakit sekali. Bu Ratna menghela napas panjang. Sudah, jangan ribut di jalan. Widya mencoba melangkah lagi. Namun kali ini, kakinya benar-benar goyah. Pandangannya menggelap. Ia hampir terjatuh. Beruntung sempat berpegangan pada pagar rumah orang. Ya Allah, bisiknya. Bu Ratna menoleh sebentar, lalu melanjutkan jalan. Cepat, jangan buat orang lihat. Widya menggigit bibir. Air mata jatuh. Tapi ia paksa dirinya berdiri lagi. Sesampainya di rumah, Widya langsung duduk di lantai dapur. Napasnya tersengal. Tubuhnya gemetar. Bu Ratna meletakkan tas. Kamu istirahat sebentar. Setelah itu lanjut kerja. Widya mengangguk lemah. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna keluar rumah. Widya sendirian. Rasa nyeri di perutnya semakin menjadi. Ia memegang perutnya dengan kedua tangan. Aduh! Suaranya hampir tidak terdengar. Ia berusaha berdiri, tetapi tubuhnya tidak menurut. Ia terduduk di lantai dingin dapur. Pandangannya berkunang-kunang. Allah! Bisiknya sambil terisak. Tolong aku! Ia tidak tahu berapa lama ia duduk di sana. Ketika akhirnya bisa bangkit, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Siang itu Widya tidak memasak seperti biasa. Ketika Bu Ratna pulang dan melihat dapur sepi, amarah langsung meledak. Kamu kenapa belum masak? Bentaknya. Widya berdiri tertatih. Maaf, Bu. Widya sakit. Sakit sedikit saja sudah drama. Bu Ratna mendengus. Kamu mau bikin ibu kelaparan? Widya menunduk. Iya, Bu. Widya masak sekarang. Tangannya gemetar saat memotong sayur. Pisau hampir terlepas. Ia menarik napas dalam-dalam, menahan air mata. Sore hari, rasa nyeri sedikit mereda. Namun tubuhnya sangat lemah. Ia duduk di kursi dapur, menatap kosong keluar jendela kecil. Ia teringat taman kecil di dekat kompleks rumah, tempat orang-orang berolahraga pagi. Dulu, sebelum menikah, Widya sering berjalan pagi di sana bersama ibunya. Hatinya merindukan ketenangan itu. Malam hari, setelah semua pekerjaan selesai, Widya memberanikan diri keluar rumah. Ia bilang pada Bu Ratna ingin menghirup udara sebentar. Jangan lama, jawab Bu Ratna dingin. Widya berjalan pelan menuju taman. Langkahnya lemah, tetapi udara malam terasa menenangkan. Ia duduk di bangku taman, mengusap perutnya. Sebentar lagi anak, bisiknya. Kita bertahan sedikit lagi. Lampu taman redup. Angin malam berhembus pelan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Widya merasa bisa bernapas. Ia tidak tahu, di tempat inilah, takdir yang mengubah hidupnya sedang menunggu dalam diam. Dan pertemuan itu akan terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pagi itu Widya terbangun dengan tubuh yang masih lemah. Namun ada satu perasaan berbeda di dadanya. Seperti dorongan halus yang membuatnya ingin keluar rumah. Bukan untuk bekerja. Bukan untuk melarikan diri.
Hanya ingin bernapas. Ia bangun lebih awal dari biasanya. Menyapu dapur sekadarnya, menyiapkan air panas, lalu duduk sebentar. Ketika Bu Ratna belum keluar kamar, Widya memberanikan diri melangkah keluar rumah. Udara pagi terasa sejuk. Matahari belum tinggi. Widya berjalan pelan menuju taman. Setiap langkah terasa berat, tetapi pikirannya lebih tenang dibanding hari-hari sebelumnya. Di taman itu, beberapa orang sudah berolahraga. Ada yang jogging, ada yang senam ringan. Widya duduk di bangku, mengusap perutnya. "Sebentar saja ya nak," bisiknya. "Ibu hanya ingin tenang." Tidak jauh dari tempatnya duduk, seorang pria tua terlihat berlari kecil. Rambutnya putih rapi, mengenakan pakaian olahraga sederhana namun bersih. Wajahnya tenang, langkahnya teratur. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba pria itu berhenti. Tangannya memegangi dada. Langkahnya goyah. Ia terhuyung 2 langkah, lalu jatuh berlutut. Widya tersentak berdiri. "Pak!" Ia memanggil lirih, lalu lebih keras. "Pak!" Pria itu tidak menjawab. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Tanpa berpikir panjang, Widya berjalan cepat meski perutnya terasa berat. Ia berlutut di samping pria itu. "Pak, Bapak dengar saya." Pria itu membuka mata sedikit. Tangannya mencengkeram baju Widya. "Sakit?" Suaranya lemah. "Dada saya." Widya panik. Taman masih sepi. Orang-orang lain berada agak jauh. "Pak, tarik napas pelan-pelan," kata Widya sambil menahan gemetar. "Bapak serangan jantungnya." Pria itu mengangguk sangat pelan. Widya teringat sesuatu yang pernah diajarkan ayahnya dulu, tentang pertolongan pertama. Dengan tangan gemetar, ia membantu pria itu duduk setengah bersandar. "Pak, saya panggilkan bantuan," ucapnya. Namun pria itu memegang tangannya kuat. "Jangan pergi," katanya terengah. "Tolong, temani saya." Widya menelan ludah. "Iya Pak, saya di sini." Ia berteriak meminta tolong. Suaranya menggema di taman. "Tolong, ada yang pingsan." Beberapa orang mulai mendekat. Widya memegangi tangan pria itu, berdoa dalam hati. "Allah, tolong selamatkan beliau." Pria itu menatap Widya. Tatapannya penuh rasa sakit, tetapi juga keheranan. "Kamu, kenapa menolong saya?" Widya tersenyum lemah meski air mata menggenang. "Karena Bapak butuh ditolong." Tak lama, seseorang memanggil ambulans. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Widya terus berbicara pada pria itu agar tetap sadar. "Pak, dengar suara saya. Bapak jangan tidur." Pria itu mengangguk lemah. "Kamu baik sekali," katanya hampir tak terdengar. Ambulans datang. Petugas medis segera menangani pria itu. Widya mundur pelan. Kakinya terasa lemas. Napasnya tersengal. Salah satu petugas menoleh padanya. "Mbak, terima kasih. Kalau tidak cepat ditolong, bisa fatal." Widya mengangguk. Tangannya gemetar. Pria itu dibawa masuk ambulans. Sebelum pintu tertutup, ia menoleh ke arah Widya. "Kamu, tolong sebutkan namamu." "Widya, Pak," jawabnya lirih. Pria itu mengangguk perlahan. "Terima kasih, Widya." Ambulans pergi. Suara sirinenya menjauh. Widya berdiri terpaku. Dadanya naik turun. Perutnya kembali terasa nyeri. Ia duduk di bangku taman, memegang perutnya. Air mata jatuh begitu saja. "Alhamdulillah," bisiknya. "Allah masih melindungi." Tak lama kemudian, Widya teringat rumah. Ia panik. Jam sudah menunjukkan lewat pagi. Ia berjalan pulang dengan langkah tergesa. Sesampainya di rumah, Bu Ratna sudah berdiri di depan pintu. "Kamu dari mana?" Nada suaranya tinggi. Widya menunduk. "Widya ke taman, Bu." "Ke taman?" Bu Ratna tertawa sinis. "Kerjaan rumah belum selesai. Malah jalan-jalan." "Ada orang sakit, Bu." Widya memberanikan diri menjawab. "Widya menolong."
Bohong, potong Bu Ratna. Kamu memang pandai cari alasan. Widya tidak membela diri. Tubuhnya terlalu lelah. Perutnya kembali terasa kencang. Ia masuk kamar dengan langkah tertatih. Duduk di lantai, memeluk perutnya. Tenang ya nak, bisiknya sambil menangis. Ibu baik-baik saja. Di rumah sakit yang berbeda kota, pria tua itu terbaring di ruang ICU. Dokter berkata ia selamat karena pertolongan cepat. Pria itu menatap langit-langit ruangan. Dalam pikirannya, hanya satu wajah yang muncul. Wajah seorang wanita muda yang menolongnya tanpa mengenal siapa dirinya. Tanpa tahu bahwa pria itu adalah seorang CEO besar. Pemilik perusahaan yang namanya dikenal luas. Dan ia belum tahu satu hal, bahwa wanita bernama Widya itu akan kembali hadir dalam hidupnya. Dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari-hari setelah kejadian di taman berjalan seperti biasa bagi Widya. Atau setidaknya, terlihat biasa di mata orang lain. Namun bagi Widya, tubuhnya semakin lemah. Perutnya sering mengeras tiba-tiba. Setiap malam ia terbangun oleh nyeri yang membuat napasnya terputus-putus. Pagi itu, Bu Ratna memanggil dengan suara keras. Widya, cepat keluar. Widya keluar kamar sambil menahan pusing. Ada tamu penting hari ini, kata Bu Ratna dingin. Kamu bersihkan rumah sampai mengkilap. Iya Bu, jawab Widya pelan. Ia menyapu, mengepel, membersihkan jendela. Tangannya gemetar. Setiap kali membungkuk, perutnya terasa tertarik. Di sela-sela itu, pikirannya melayang pada kejadian di taman. Wajah pria tua itu terlintas sesekali. Widya tidak pernah tahu siapa dia. Dan ia tidak berharap apapun. Menolong adalah kewajiban. Begitu yang selalu diajarkan orang tuanya. Siang menjelang, sebuah mobil hitam besar berhenti di depan rumah. Widya sempat melirik. Mobil itu terlihat berbeda dari mobil biasa. Mengkilap, elegan. Bu Ratna bergegas keluar rumah. Wajahnya berubah ramah. Silakan Pak, silakan. Seorang pria paruh baya turun dari mobil. Mengenakan setelan rapi. Di belakangnya, seorang pria tua turun perlahan, dibantu tongkat. Rambutnya putih rapi. Wajahnya pucat. Namun matanya tajam dan tenang. Widya membeku. Ia mengenali wajah itu. Pria di taman. Pria itu mengangkat pandangan. Tatapannya berhenti tepat pada Widya. Untuk beberapa detik, dunia seolah berhenti. Itu dia, ucap pria tua itu pelan namun jelas. Wanita yang menolong saya. Bu Ratna terkejut. Apa? Pria itu melangkah pelan mendekat. Kamu, katanya dengan suara hangat. Namamu Widya, bukan? Widya menunduk gugup. Iya Pak. Kamu hamil, kata pria itu lembut. Widya refleks memegang perutnya. Iya Pak. Pria itu menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak sempat berterima kasih dengan layak, katanya. Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah tidak ada. Bu Ratna menatap Widya dengan wajah bingung bercampur cemas. Pak, Widya ini cuma menantu saya. Katanya tergagap. Dia memang suka keluar rumah. Pria itu menoleh tajam. Keluar rumah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Katanya tenang tapi tegas. Itu bukan hal kecil. Ia kembali menatap Widya. Kamu terlihat sangat lelah. Widya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Pak. Namun suaranya bergetar. Pria itu terdiam sejenak. Lalu berkata pelan. Bolehkah saya berbicara denganmu sebentar? Berdua. Bu Ratna hendak menyela. Pak, dia masih banyak kerjaan. Pria itu menatap Bu Ratna dengan sorot mata yang membuat suasana hening. Pekerjaan bisa menunggu. Mereka duduk di ruang tamu. Widya duduk dengan tangan di pangkuan. Pria itu memperhatikannya dengan seksama. Kamu tinggal di sini? Tanyanya. Iya Pak. Sejak kapan? Sejak menikah. Dan selama itu, suara pria itu merendah. Kamu bahagia? Widya terdiam. Matanya berkaca-kaca.
Ia tidak menjawab. Namun keheningan itu sudah cukup. Pria itu mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia berdiri, menatap Bu Ratna dan Arga yang baru pulang kerja. Saya ingin membawa Widya ke rumah saya, katanya tenang. Untuk sementara. Bu Ratna terperanjat. Pak, dia menantu saya. Saya tahu, jawab pria itu. Dan saya juga tahu, dia tidak seharusnya hidup seperti ini. Widya terkejut. Pak, saya tidak enak. Pria itu menatapnya lembut. Kebaikanmu terlalu besar untuk dibalas dengan kata tidak enak. Bu Ratna menegang. Pak, ini urusan keluarga. Pria itu tersenyum tipis. Kalau begitu, izinkan saya bicara sebagai orang yang berutang nyawa. Ruangan sunyi. Widya menunduk. Tangannya gemetar. Perasaannya campur aduk. Bingung. Harap yang ia coba padamkan. Pria itu mendekat. Suaranya rendah. Kamu tidak perlu menjawab sekarang, katanya. Tapi ingat satu hal. Ia menatap perut Widya. Anakmu berhak lahir di tempat yang penuh kasih. Kalimat itu menghantam hati Widya lebih keras dari semua hinaan yang pernah ia terima. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, seseorang melihatnya. Bukan sebagai beban. Bukan sebagai pembantu. Melainkan sebagai manusia. Dan di saat itulah, Widya tahu, hidupnya sedang berdiri di ambang perubahan besar. Namun keputusan itu akan membawa konsekuensi yang tidak akan mudah dihadapi. Pagi itu Widya bangun dengan hati yang campur aduk. Ia masih tinggal di rumahnya sendiri. Namun pikiran tentang pria tua yang diselamatkannya terus menghantui. Ia tidak menyangka pertemuan itu akan mengubah segalanya. Pukul 8 pagi, mobil hitam berhenti di depan rumah. Pria tua itu turun perlahan, didampingi pengawal. Tatapannya langsung tertuju pada Widya. Widya, katanya lembut. Siap. Widya menelan ludah. Iya Pak. Ia menatap perutnya, mengusap lembut. Semua baik-baik saja, bisiknya. Pria itu tersenyum. Kamu tidak perlu takut. Aku hanya ingin memastikan kamu aman. Bu Ratna berdiri di belakang, masih terkejut. Arga terlihat bingung, tidak menyangka hal ini akan terjadi. Pria itu memanggil pengawalnya. Bantu perempuan ini masuk mobil. Jangan terlalu lama di luar. Widya menunduk. Napasnya bergetar. Ia masuk mobil. Perutnya terasa berat. Namun hatinya sedikit lega. Di dalam mobil, pria itu menatapnya. Tenang, aku akan menjagamu. Widya menunduk. Air mata mulai jatuh. Terima kasih, Pak. Mobil bergerak. Rumah dan semua kenangan penderitaan itu perlahan menjauh dari pandangan Widya. Di sampingnya, pria itu terus menatapnya penuh perhatian. Sesampainya di rumah pria itu, Widya terpesona. Rumah besar itu bukan hanya mewah, tapi terasa hangat. Setiap sudutnya rapi, bersih, dan penuh cahaya. Pria tua itu menunjuk sebuah kamar. Kamu bisa istirahat di sini. Tidak ada yang akan mengganggumu. Widya masuk, masih terdiam. Semua terasa seperti mimpi. Ia menatap perutnya, lalu tersenyum. Hari demi hari berlalu. Widya mulai merasa aman. Pria tua itu selalu memperhatikannya, memberikan makanan sehat, memanggil dokter kandungan terbaik, memastikan semua yang dibutuhkan Widya tersedia. Suatu sore, Widya duduk di teras, memandang taman rumah itu. Angin sepoi-sepoi membawa ketenangan. Pria tua itu mendekat. Kamu kuat, Widya, katanya lembut. Ketulusanmu tidak bisa dibalas dengan kata-kata. Widya menunduk. Aku hanya melakukan yang benar. Pak, aku tidak ingin orang lain menderita. Pria itu tersenyum penuh arti. Dan karena itu, aku ingin kamu tahu sesuatu. Widya menatapnya bingung. Aku ingin mengangkatmu sebagai anakku, kata pria itu tegas, namun hangat. Kamu akan menjadi pewaris. Semua yang aku miliki akan menjadi milikmu. Air mata Widya mengalir deras. Tubuhnya lemas.
Tapi hatinya terasa ringan. Ia menunduk, menutup wajahnya. "Pak, aku tidak tahu harus berkata apa." Pria itu menepuk lembut bahunya. "Tidak perlu berkata apa-apa. Biarkan ini menjadi hadiah untuk kebaikan hatimu." Hari itu, Widya merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keamanan, penghargaan, dan cinta. Bukan hanya cinta seorang suami, tetapi penghargaan atas seluruh ketulusan dan pengorbanannya. Ia duduk di taman rumah itu, memegang perutnya. Bayi yang ia kandung bergerak. Widya tersenyum, meneteskan air mata kebahagiaan. "Allah, terima kasih," bisiknya. "Aku masih bisa melihat kebaikan, masih bisa merasa hidup." Malamnya, pria tua itu duduk di sampingnya. "Kamu pantas mendapatkan ini, Widya. Segala penderitaanmu tidak akan sia-sia." Widya menatapnya, terharu. "Pak, aku tidak akan melupakan kebaikanmu. Aku akan menjaga semuanya, termasuk kepercayaan yang Bapak berikan." Pria itu tersenyum. "Dan aku percaya kamu akan melakukannya. Anakmu akan lahir di tempat yang penuh cinta. Dan dunia ini akan belajar dari hatimu." Di luar, bulan bersinar lembut. Angin malam membawa harapan baru. Widya duduk di kursi teras, memeluk perutnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hatinya damai. Air mata yang jatuh selama bertahun-tahun kini menjadi cahaya. Cahaya yang menerangi jalan hidupnya. Cahaya yang membuktikan kebaikan, kesabaran, dan ketulusan akan selalu menemukan jalannya pulang. Terima kasih sahabat, karena telah menemani Widya melewati setiap tetes air mata, setiap penderitaan, hingga cahaya kebahagiaan akhirnya datang. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua bahwa kesabaran, ketulusan, dan kebaikan hati pasti akan menemukan jalannya, meski jalannya tak selalu mudah. Sahabat, jangan lupa untuk selalu menjaga hati dan menebar kebaikan di dunia ini. Karena satu kebaikan kecil bisa menjadi takdir besar bagi kita atau orang lain. Jika sahabat menyukai kisah ini, jangan lupa dukung channel ini agar terus bisa menghadirkan cerita-cerita yang penuh emosi, menyentuh hati, dan membuat kita belajar banyak tentang hidup. Tekan like, share, dan subscribe agar sahabat tidak ketinggalan kisah berikutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sahabat, semoga selalu sehat, bahagia, dan dipenuhi keberkahan. Amin.